Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Hukum Bisnis tentang Hukum Kepailitan. Perkenalkan, nama saya Sonia Anggreni. Baiklah, saya akan memulai presentasi. Kami akan membahas tentang hukum kepailitan. Di sini kami akan membahas 6 sub pokok bahasa. Yang pertama ialah pengertian hukum kepailitan. Yang kedua, pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan dan yang terkait dalam pengurusannya. Yang ketiga, keputusan pailit dan akibat hukumnya. Yang keempat, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang kelima, pencocokan piutang. Yang keenam, perdamaian dan permohonan peninjauan kembali. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian hukum kepailitan. Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah dapat dilihat dalam pembendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata failit, artinya pemogotan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran, sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut le failli. Kata kerja failir berarti gagal. Dalam bahasa Belanda, untuk arti yang sama dengan bahasa Prancis, juga digunakan istilah failet. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah to file dengan arti yang sama, dan dalam bahasa Latin digunakan istilah failur yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Anisatun Nabilah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatun Nabilah dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan materi tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan dan pihak-pihak yang terkait dalam pengurusannya. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan ada 3. Yang pertama, pihak pemohon pailit. Menurut pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu pihak tertentu. Yang kedua, pihak debitur pailit. Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang ketiga, hakim niaga. Perkara kepailitan pada tingkat pertama diperiksa oleh hakim majelis, tidak boleh diperiksa oleh hakim tunggal. Pasal 301 ayat 1. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit ada 3. Yang pertama, hakim pengawas. Tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, dan sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Yang kedua, kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Yang ketiga, panitia kreditur. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Baiklah, selanjutnya keputusan pailit dan akibat hukumnya. Dalam pasal 21, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat keputusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun, ketentuan sebagaimana dalam pasal 21 di atas tidak berlaku terhadap barang-barang berikut. Yang pertama, benda, termasuk dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapan yang digunakan oleh debitor dan keluarganya. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggal, ataupun uang tunjangan yang ditentukan oleh hakim pengawas. Dan yang ketiga, uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Selanjutnya, akibat hukum kepailitan. Saat pengadilan niaga memutuskan pailit suatu debitor, maka putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Menurut Muhammad Hadi Subhan, akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut. Yang pertama,
putusan pilot dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta-merta meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Yang kedua, harta kekayaan debitor yang masuk harta pilot merupakan sita umum, beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Yang ketiga, debitur kehilangan wewenang dalam harta kekayaan untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan. Yang keempat, segala perbuatan yang terbit setelah putusan pilot tidak dapat dibayar dari harta pilot. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Andrian. Baiklah, selanjutnya penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU Pasal 202 Ayat 2 dikatakan, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor kepada pengadilan niaga. Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada permohonan palit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor, atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan yang palit asal diajukan paling lambat pada saat sidang pertama atau pemeriksaan permohonan pernyataan palit. Namun jika permohonan palit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu. Selanjutnya, pencocokan piutang. Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepalitan. Karena dengan pencocokan piutang nanti ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan pernyataan palit mempunyai kekuatan hukum. Tetap dalam hal ini hakim pengawas dapat menetapkan yang pertama, batas akhir pengajuan tagihan, dan yang kedua, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang terakhir, 3 hari tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Indah Putri Alwiah. Kepadanya kami dipersilakan. Selanjutnya adalah perdamaian. Dalam menyelesaikan perkara tertentu, diusahakan perdamaian sebagaimana dalam hukum acara perdata yang bersumber dari HIR yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Dalam perkara perkapalitan, perdamaian tidak diusahakan di awal, karena hakim hanya diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan keputusan. Perdamaian dalam kepalitan justru diusahakan setelah putusan yang menyatakan bahwa debitur dalam keadaan kepalitan. Berdasarkan pasal 44 UUK, debitur pilot berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Perdamaian merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor di mana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya sehingga ia tidak memiliki hutang lagi. Selanjutnya, permohonan peninjauan kembali. Terhadap keputusan peninjauan kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diadakan peninjauan kembali. Imran Naning mengatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan apabila 1. Terdapat bukti baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda. 2. Pengadilan niaga atau putusan hakim yang bersangkutan terhadap kekeliruan yang nyata. Contoh kasus PKPU dan kepailitan Global Mediacom. Global Mediacom digugat oleh KT Corporation, merupakan perusahaan telekomunikasi asal Korea Selatan terkait kasus kepailitan. Sengketa tersebut dilayangkan pada 28 Juli 2020. Global Mediacom merupakan salah satu perusahaan bagian MNC Group, jaringan bisnis yang dimiliki pengusaha nasional sekaligus politikus Partai Perindo, Heri Tono Soedigit.
Dalam petitum, KT Corporation meminta kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan pilot seluruhnya, serta meminta Global Mediacom menyatakan pilot dengan segala akibat hukumnya. Kendati demikian, permohonan pilot tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Majelis hakim menilai permohonan kepilotan tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil kreditur yang mempunyai dua atau selain itu tidak dibayar sedikitnya satu hutang telah jatuh waktu dan dapat dibagi, sehingga tidak dapat terpenuhi ketentuan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan penolakan permohonan ini, KT Corporation pun diwajibkan untuk membayar ganti rugi biaya perkara yang ditimbulkan dari sengketa tersebut. Kasus hukum Global Mediacom, Hotman Paris Hutapea mengatakan, putusan ini menegaskan bahwa KT Corporation memang tidak mempunyai cukup bukti untuk permohonan pilot kepada Global Mediacom. Selanjutnya, contoh kasus yang saya bawa di sini ada dua. Yang pertama tentang kasus Hansol International. Hansol International, perusahaan milik Beni Cokro Saputro, telah dinyatakan pilot berdasarkan sidang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perseroan di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada 12 Agustus 2020. Sebelumnya, Hansol International dimohonkan PKPU pada Februari 2020 oleh pihak yakni Lani Novianti dengan nomor perkara 29-PDT SUS PKPU _2020-PN Niaga Jakarta. PST dan Erwin Yogi Salim dengan nomor perkara 51-PDT SUS PKPU _2020-PN Niaga Jakarta PST. Status kepalitan Hansol International pun disampaikan melalui surat edaran kepada seluruh pemegang saham dalam kreditur yang diterbitkan tanggal 28 Agustus 2020 oleh perusahaan. Dalam surat itu, Direktur Hansol International Hartono Santoso menyatakan, berdasarkan hasil sidang dinyatakan bahwa PKPU Hansol telah berakhir setelah memutuskan pilot. Selanjutnya, ada kasus Sentul City. Perusahaan pengembangan properti Sentul City digugat pilot oleh kreditur yakni Andi Bintoro, Mailani Bintoro, Jimmy Bintoro, Denny Bintoro, dan Linda Kardinati. Gugatan pilot dalam keluarga Bintoro tersebut dilayangkan ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2020 dengan nomor perkara 35-PDT SUS pilot _2020-PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam petitum gugatan, salah satunya meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pilot untuk seluruhnya, serta meminta Sentul City dinyatakan dalam keadaan balik dengan segala akibat hukumannya. Dalam konferensi pers pada tanggal 13 bulan 8 2020 lalu, pengacara yang mewakili keluarga Bintoro, Erwin Kalo, mengungkapkan penyebab gugatan pada Sentul City dikarenakan perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya terkait jual beli tanah kaflingan. Keluarga Bintoro melakukan perjanjian pengikat jual beli tanah kaflingan pada tanggal 3 Juli 2013, di mana serah tanah terima kafling dijadwalkan pada Oktober 2013. Pada saat yang sama pula, keluarga Bintoro telah melunasi pembayaran uang muka, booking fee, dan angsuran ketiga. Setelah itu, ia melunasi seluruh angsuran dengan total 29.319 miliar pada 3 Maret 2015. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.